A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi durun robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah malam hari ini seperti biasa kita beristiqomah untuk selalu belajar, selalu meniti ke dalam diri, selalu membuka pikiran, dan insya Allah mudah-mudahan pembelajaran kita di malam hari ini menjadi salah satu jembatan kita untuk masuk kepada kesadaran yang lebih baik, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, seperti biasa akan ada opening speech dari Teh Wina. Dipersilahkan, mangga Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemuan lagi di kajian Nur Ilahi ini, dan terima kasih banyak untuk Kang Abu yang masih ada waktunya untuk kajian untuk share knowledge, dan terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang telah join dalam kajian ini. Untuk yang baru-baru mungkin bisa mengikutinya, dan kalau ada pertanyaan ya nanti bisa minta kajian sebelumnya ke saya. Itu aja Kang Abu, kayaknya udah pada ready, udah pada nggak sabaran dengerin kelanjutan yang dari minggu lalu ya Kang ya. Terima kasih Kang Abu. Hatur nuhun, terima kasih Ibu dan Bapak. Sebelum kita mulai seperti biasa, yuk kita hening sejenak. Kita hadirkan diri kita utuh di sini saat ini untuk siap belajar dan siap untuk membuka pikiran dan membuka hati. Wabil khusus mari kita doakan kedua orang ibu bapak kita, kedua orang tua ibu bapak kita tentu saja ya. Kita doakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita doakan ya siapapun yang sedang sakit dan dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan keikhlasan, kekuatan, ketabahan, dan keridhaan untuk kita semua. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak bosan saya mengingatkan bahwa saya bicara di sini bukan mau mengajari, bukan mau ceramah, bukan mau tausiah gitu ya, Ibu dan Bapak teman-teman semua. Ini sharing knowledge aja, sharing experience aja yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Dan yang paling penting ini juga bukan yang paling benar gitu ya, bukan yang paling absolut gitu, tetapi jadikanlah pembelajaran ini menjadi satu serpihan-serpihan puzzle yang mudah-mudahan bisa menambah puzzle-puzzle pengetahuan. Tapi outputnya mudah-mudahan kita tidak berhenti di tahu gitu, karena banyak tahu itu cuma nambah banyak data gitu ya. Dan banyak data yang tidak dikontemplasikan juga pada akhirnya akan sulit untuk merubah akhlak dan perilaku. Karena output kita tuh kan sebetulnya akhlak dan perilaku gitu. Jadi bismillah, mudah-mudahan ini jadi satu journey yang membahagiakan, satu pembelajaran yang menyenangkan gitu, dan tentu saja bermanfaat untuk kita semua. Oke, kita masih dalam silabus memahami sholat gitu ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang esensi dari sholat itu sendiri. Karena based on apa yang saya teliti selama 12 tahun belakangan ini gitu, dimana kan kalau kita tahu bahwa segala sesuatu itu basic desainnya dari knowledge, dari pengetahuan gitu. Kita tahu bahwa pembelajaran agama rata-rata juga datangnya dari dogma gitu, which is dogma penting iya. Tetapi begitu kita melakukan tanpa sebuah mengerti gitu, apalagi sekarang sholat hanya menjadi satu rutinitas, di mana biasanya rutinitas itu dilakukan secara otomatis gitu. Jadi itu udah jadi habits aja gitu. Dan menariknya kalau itu jadi habits tanpa sebuah kesadaran, maka akan hanya menjadi olahraga. Kita udah bahas ulang-ulang bahwa kita ini bukan hanya faktor fisikal gitu ya, bukan hanya faktor raga gitu. Maka kenapa sih dikatakan bahwa janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk gitu. Mabuk artinya adalah tidak sadar. So artinya adalah penuh dengan kesadaran. Dimana kan saya selalu ulang-ulang ya, problem sekarang kan begitu, Allahu Akbar, rokaat 2, rokaat 3 ya gitu intinya. Jadi malah sholat itu jadi tempat dimana pikiran jadi loncat kemana-mana gitu intinya. Dan itu hanya kebanyakan dijadikan hanya sebagai menggugurkan kewajiban itu, karena saya survei pun bahwa banyak orang tua yang nanya ke anaknya udah sholat atau belum gitu, tapi jarang yang peduli bahwa pertanyaannya tuh waktu sholat iftitahnya ngerti atau enggak gitu, Al-Fatihahnya paham atau enggak gitu kira-kira.
Jadi seakan hanya menggugurkan ritual gitu ya, hanya ngejalanin ritual, simbol bahwa saya orang Islam, saya wajib sholat gitu, dan ya melakukan itu hanya dalam konteks dimana balik lagi gitu ya, konteksnya hanya olahraga gitu, dalam ya intinya fisikalnya aja gitu, dan it's okay gitu. Tetapi nanti kita mengerti bahwa inti dari sholat itu kan sebetulnya bukan olahraganya tetapi khusyuknya. Maka malam hari ini kita akan agak sedikit menyentuh dinding khusyuk gitu. Kita akan menyentuh sedikit pemahaman tentang khusyuk, karena khusyuk ini nggak bisa kita bahas dalam pertemuan 1-2 kali sih sebetulnya gitu ya, karena esensinya dalam banget. Dan saya rasa tetapi paling penting adalah kita tahu knowledge-nya, kita alami, dan yang paling jauh lebih penting adalah melatih gitu. Karena we are what we repeat anyway gitu ya intinya. Jadi sangat penting untuk latihannya. Jadi diaplikasikan itu sangat penting. Oke, kita akan review dulu sedikit ya teman-teman ibu dan bapak, supaya nanti nyambung gitu ke khusyuk ini sendiri gitu, bahwa kontekstualnya, bahwa kembali gitu ya, apa sih makna sholat gitu, dan untuk apa sih kita sholat gitu. Karena ya disuruh tapi kadang-kadang nggak dijelasin gitu, apalagi disuruh khusyuk nih, tapi jarang banget yang ngajarin cara khusyuk gitu. Sama kayak kamu konsentrasi dong gitu, tahu semua orang konsentrasi tapi jarang banget yang mengajarkan konsentrasi gitu, jarang banget yang mengajarkan khusyuknya gitu ya. Karena esensi khusyuk itu tidak terletak pada batiniah sebetulnya, tapi terletak kepada faktor non fisik kita gitu intinya. Oke, kita akan mulai dulu dari esensi, di mana kita udah bahas ya gitu. Jadi ini hanya review sesingkat aja, supaya review ini akan menjadikan bridge kita untuk masuk ke silabus kita hari ini gitu. Kita mulai dengan surat 20 ayat 14 misalkan. Di surat 20 ayat 14 itu ada statement penting dan sangat esensial. Kalimatnya begini. 24:1 ya, kebalik. Nah, dalam konteks di sini, oh iya 14 deh, maaf tadi yang kebalik justru. Ya punten, ya tadi loncat ke bawah. Oke, jadi gini. Di surat 20 ayat 14, which is kemarin juga kita udah mulai bahas ini gitu ya. Kalimatnya ada yang menarik begini. Innani anallah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah. Aku ini adalah Allah gitu ya. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat gitu ya, untuk mengingat aku. Jadi di sini ada statement sholawat li zikr. Jadi esensi dari sholat itu adalah mengingat, remind. Kita emang agak loncat sih satu etape, karena sebenarnya kalau mau benar-benar ngerti sholat harus ngerti dulu syahadat gitu ya. Karena gimana saya mau mengingat sesuatu yang tidak saya saksikan gitu. Maka kenapa syahadat jadi nomor 1 gitu. Dan rata-rata yang nomor 1 ini juga jarang diperbaharui. Kenapa? Karena udah ngerasa syahadat terus sih gitu. Ya padahal syahadat itu bukan masalah ucapan, bukan masalah kata-kata, tetapi menyaksikan gitu ya intinya. Which is insya Allah kapan-kapan kita bahas kalau udah pada waktunya gitu ya. Insya Allah gitu. Tapi poinnya yang udah kita bahas kemarin adalah kenapa sholat disimpan setelah syahadat? Karena mengingat pasti disimpan setelah menyaksikan gitu. Teman-teman ibu dan bapak nggak mungkin ingat saya kalau belum pernah ketemu sama saya gitu intinya. Berarti kalau ada reminding, di situ ada konteks pertemuan gitu ya. Makanya pertemuan dan mengingat. Selalu mengingat apa yang sudah ditemukan. Which is nanti kita mengerti bahwa konteksnya adalah Allah pastinya gitu. Dan berbicara masalah Allah kan tidak berbicara masalah ruang dan waktu gitu. Saya kasih contoh sederhana gitu. Misalkan tetangga saya rumahnya, atau saya di apartemen gitu ya, tetangga saya rumahnya di bawah dan ini cuma beda 1 lantai gitu. Tapi ibu saya ada di Bandung, jaraknya mungkin lebih jauh daripada tetangga saya. Tapi kedekatan saya dengan ibu saya bisa ngerasa jauh lebih dekat karena bukan urusan jarak gitu. Bukan urusan ruang. Dan juga bukan urusan waktu anyway. Nah maka nanti kita akan mengerti bahwa perjumpaan dengan Allah, penyaksian Allah, itu sesuatu yang tidak terjadi dalam konteks fisikal gitu intinya. Maka perumpamaan Musa misalkan, perumpamaannya Ibrahim gitu misalkan, itu memperumpamakan perjumpaan dengan dia itu adalah sesuatu yang esensial gitulah kira-kira. Nah, so intinya adalah ketika konteks lizikr, sholawat atau sholat ini sebagai pengingat, berarti kan ada sesuatu yang harus di-remind, itu nomor 1. Nah sekarang pertanyaannya, kalau saya harus mengingat, berarti apa sih esensi mengingat? Intinya adalah keterhubungan gitu.
Karena nanti kita akan mengerti bahwa ketika ego kita muncul, keterhubungan kita sama Allah pasti akan tertutup gitu intinya. Makanya kenapa dalam tradisi Islam diulang 5 kali, diulang-ulang. Karena potensi ego yang menutup keterhubungan kita sama Allah itu jauh lebih banyak dan lebih tinggi gitu. Saya kasih contoh sederhana aja, nggak usah jauh-jauh. Saya selalu mengulang-ulang bahwa begitu kita membaca ayat Al-Quran, kitab suci, apapun gitu ya, yang paling penting dan paling esensi adalah carilah apa yang kita baca relasinya dengan diri kita gitu. Itu poin pentingnya. Karena kalau kita tidak mencari atau tidak tidak menelaah ayat ini relasinya kepada diri, akhirnya ayat ini nggak akan jadi esensi untuk diri kita. Saya kasih contoh sederhana misalnya. Misalnya di Quran ada kata-kata janganlah jadi orang pelit gitu. Ini kebanyakan yang saya survei, begitu baca janganlah jadi orang pelit, yang kepikiran tuh pasti temennya, orang lain. Dia. Ih jadi inget si itu ya, janganlah jadi orang yang tukang bohong, janganlah jadi orang yang ngomongin orang misalnya gitu. Yang diingat itu rata-rata faktor eksternal gitu, nggak nyari relate-nya ke dalam gitu kira-kira. Padahal begitu kita nanti menyadari apapun yang ditulis di dalam Quran, yang kita baca di dalam Quran, intinya adalah make a good relationship with yourself gitu intinya. Gitu ya. Jadi kalau kita sekarang luaskan makna dari mengingat itu kan sebetulnya untuk memperbaiki hubungan gitu. Artinya sholat sebagai sarana memperbaiki hubungan kita dengan Allah gitulah kira-kira. Nah nanti kita tahu bahwa hubungan itu tidak baik karena kenapa? Adanya penyakit hati udah pasti. Adanya kebencian, adanya kedengkian, maka sorry to say, once orang susah khusyuk udah pasti terlalu banyak kotoran yang ada di dalam hatinya gitu. Sehingga tidak mampu menembus dinding khusyuk itu sendiri gitu. Kenapa? Ya emang gak pernah dilatih juga gitu. Karena selama ini yang penting rokaatnya tahu, gerakannya oke, bacaannya oke, selesai. Bagus gitu. Setidak-tidaknya waktu sholat itu gak ngomongin orang lah, itu bagus banget gitu. Setidak-tidaknya waktu sholat tuh gak ngerjain hal buruk lah gitu. Tetapi kan ada beyond dari hanya itu gitu. Karena nanti the essentialnya sendiri adalah kalau bicara tentang mengingat, berarti di situ ada relationship dan perlu diketahui salah satu maknanya sholat itu adalah komitmen gitu. Maka lagi sholat itu sebetulnya kita memperbaharui komitmen. Komitmen sama siapa? Sama Sang Pencipta. Karena disadari atau tidak kita hadir ke sini kan juga punya komitmen tinggi gitu sebenarnya. Maka kita terpilih dari ratusan juta sperma karena dalam tanda petik karena kitalah yang membuat komitmen langsung dengan dia gitu. Maka syahadat sejati kan terjadi di rahim ibu sebenarnya. Gitu ya. Nah, nanti kapan-kapan kita bahas lebih detail. Tapi poin pentingnya adalah yuk jangan melihat atau memandang ini hanya sebagai kegiatan ritual rutin gitu. Tetapi ada makna esensinya adalah mengingat. Di mana mengingat ini pasti membangun relasi gitu. Di mana relasi ini pasti membangun komitmen. Maka itulah kenapa di 29 ayat 45 kalau kita berbicara outputnya. Saya selalu ulang-ulang ya bahwa rajin sholat 5 waktu tuh belum prestasi gitu. Karena itu baru jembatannya. Sholat itu bukan destinasi tapi jembatannya, menujunya. Puasa itu bukan destinasi tapi jembatannya menujunya. Haji umroh itu bukan destinasi tapi jembatannya menujunya. Kadang ribet di jembatan tapi nggak nyampe-nyampe ke tujuan gitu. Karena yang disibukinya jembatannya. Beda jembatan sama yang lain, berantem gitu. Beda caranya, beda apa dan seterusnya, ribut gitu. Karena kenapa ya? Fokusnya dalam konteks jembatan terus gitu. Padahal jembatan itu hanya tempat untuk dilalui, untuk mencapai kepada titik tujuan gitu. Gitu ya. Nah, maka di surat 29 ayat 45, Utsulu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Yang pertama ada knowledge-nya dulu. Kitab itu kan knowledge gitu. Makanya kenapa dalam konteks sholat, ber-al-fatihah lah di dalam sholat. Dan ingat ya kalimatnya ber-al-fatihah bukan disuruh membaca al-fatihah sih sebenarnya. Tapi ya it's okay lah. Yang penting untuk dibedakan teman-teman ibu dan bapak, mana sih yang lebih sering? Kita ini lebih sering baca doa atau berdoa gitu. Karena berdoa dan baca doa itu dua hal yang berbeda. Kalau doa hanya dibacakan, itu hanya jadi bunyi gitu. Padahal doa itu dari kata dakwah, dakwah itu artinya mengundang. Kembali lagi, orang yang berdoa itu adalah orang yang berelasi berarti. Dan relasinya kan bukan masalah suara, bukan masalah bacaannya, tetapi udah pasti ada satu gelombang yang gak mungkin terputus di situ gitu. Karena nanti urusannya dalam konteks Allah itu kan zat gitu ya.
Allahun Nur di surat 24 ayat 35 bahwa dia adalah cahaya. Cahaya itu energi. Jadi komunikasi dengan Allah itu bukan komunikasi fisikal, tetapi komunikasi dalam konteks yang namanya gelombang, udah pasti. Maka selalu diulang-ulang juga, semesta ini nggak pernah tahu nilai rupiah sih sebenarnya. Tapi yang semesta tahu adalah waktu kamu ngasih rupiahnya, ikhlas nggak gitu. Maka sedekah bukan masalah berapa banyaknya, tapi seberapa ikhlasnya. Karena kenapa? Gelombangnya bukan pada rupiahnya. Karena bisa jadi waktu ngasih di hatinya ada pengen dipuji sama orang, waktu ngasih masih ada sesuatu yang diinginkan berlebih, sehingga keikhlasannya justru malah jadi nggak fokus gitu. Gitu ya. Jadi penting untuk kita ngerti dulu tentang gelombang ini. Karena kenapa? Hubungannya adalah gelombang. Teman-teman, ibu dan bapak bisa terhubung dengan Zoom ini karena kita dalam satu gelombang. Makanya kenapa Nikola Tesla selalu mengatakan, if you want to know the secret of universe, ada 3 poin penting yang harus kamu paham. Energi, vibrasi, frekuensi. Which is ketiga poin penting ini yang penting kita harus sadari dalam ritual sholat sebenarnya. Karena nanti penyatuan itu terjadi pada gelombang gitu. Gitu ya. Maka sekali lagi penting sekali untuk kita memahami ini dari sudut esensialnya gitu. Oke. Utsluma uhiya ilaika minal kitab wa aqimi sholah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ada knowledge-nya, kamu berkomitmen. Knowledge dan komitmen menyatu, berarti di situ konsepnya adalah kamu menyatu dengan dia gitu. Maka sifatnya pasti hadir. Kalau sifatnya hadir, sifatnya kan yang paling jelas Rahman Rahim. Berarti dia akan dia akan membersihkan semua kebencian, dendam, iri, dengki. Maka outputnya adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat pasti mencegah dari perbuatan keji dan munkar gitu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau sholat tidak mencegah keji dan munkar, berarti apa yang terjadi gitu? Sebelum zuhur ngomongin orang, ngejelekin. Setelah zuhur nggak ada bedanya. Berarti kan lagi mabuk gitu. Berarti keefektifan gelombang di dalam sholatnya nggak terhubung dengan baik gitu. Yang mungkin ya sinyalnya nggak bagus-bagus amat, nggak 4G gitu. Kenapa? Karena memang nggak pernah melatih untuk tuning gitu. Kalau kita zaman radio dulu gitu ya, dulu saya di Bandung sering dengerin radio Ardan 1058 gitu. Salah dikit aja, suaranya pasti keresak-keresak gitu. Nah tentu saja kalau kita mau berbicara tentang penyatuan konsep yang namanya gelombang ilahi, which is connecting dalam konteks sholat itu, bahwa ya gelombangnya meleset sedikit pasti belok gitu. Maka kadang-kadang kebanyakan beloknya kepada gelombang setan gitu. Maka keinginannya biasanya jadi lebih tinggi, mau-maunya, ekspektasinya gitu. Gitu ya. Nah so, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan yang paling tahu parameter indikatornya kan diri sendiri gitu. Gitu ya. Wala zikrullahi akbar, dan mengingat Allah lebih besar. Ya jelas lah. Makanya kemarin kita bahas bahwa secara syariat sehari 5 kali, yes. Tapi begitu masuk ke dalam hakikat, yang 5 kali itu justru menjadi jembatan untuk kita setelah sholatnya yang paling penting. Setelah sholatnya masih berkomitmen nggak gitu intinya. Gitu ya, karena output dari sholat itu adalah perilaku gitu. Output dari sholat itu adalah poin di mana kita menuju kepada ketakwaan anyway. Inti dari sholat adalah bagaimana kita tidak lebih melekat, bagaimana kita lebih dermawan, bagaimana kita bisa lebih memaafkan gitu. Jadi agak aneh kalau orang rajin sholat tapi susah maafin orang gitu. Aneh banget. Agak aneh, contoh ya. Ini parameter indikator paling sederhana aja. Oke, supaya kita bisa cek and recheck gitu. Udah sehusyuk apa sih sholatnya gitu. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, which is setiap sholat kita baca dan kita mengikrarkan ulang ini gitu. Kemudian istiqomah. Ciri-ciri yang paling simpel adalah tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula berduka cita gitu. Jadi ciri orang yang sholatnya oke, in tune, ciri orang yang sholatnya menyatu dengan gelombang ilahi, salah satu indikator parameter yang pasti dirasakan adalah less worry, itu nomor 1. Yang kedua, jadi berkurang kesedihannya gitu. Jadi agak aneh juga kalau misalnya rajin sholat jadi makin khawatir hidupnya. Makin banyak cemas, makin banyak sedih gitu. Gitu ya. Ya intinya gak happy lah gitu. Makanya ending dari sholat kan salam kanan salam kiri. Damai kanan dan damai kiri gitu.
Berarti kalau orang yang bisa membawa kedamaian ya dirinya juga harus damai gitu. Berarti agak aneh lagi kalau misalnya sholatnya rajin tapi susah untuk berdamai dengan diri. Gimana mau berdamai dengan yang di luar? Gitulah kira-kira. Maka parameter indikatornya sekali lagi, esensinya sekali lagi pada perilaku gitu. Nah pertanyaannya, kedamaian itu kan bukan di pikiran gitu. Kedamaian itu kan bukan konsep gitu. Tapi feel into. Berarti berbicara tentang konteks yang namanya rasa. Maka kemarin kita bahas ada sembah raga dan sembah rasa. Ada faktor eksternal secara ritual, tapi ada faktor internal secara spiritual. Jadi kegiatan spiritual, kegiatan ritual udah pasti berbarengan untuk melakukan pertumbuhan yang disebut dengan yang namanya spiritual, gitu kira-kira. Maka kalau ritualnya jalan tapi spiritualnya enggak, kering gitu bahasanya. Maka kenapa di Al-Maun fawailul lil musholin, celaka yang sholatnya. Kenapa? Ya kamu cuma olahraga gitu. Cuman sembah raga gitu kira-kira. Salah? Enggak, bagus juga. Gitu ya. Esensinya bagus juga. Tapi sayang gitu. Karena inti destination dari sholat itu bukan masalah yang 5 waktunya aja gitu intinya. Gitu ya. Karena nanti kita mengerti bahwa disitulah tempat bagaimana kita make direct path lah kalau bahasanya. Komunikasi langsung gitu. Yang kadang kan suka banyak yang gak menyadari bahwa kita punya alat untuk komunikasi langsung sama Allah gitu ya kira-kira. Maka saya selalu banyak ulang-ulang. Kita udah pernah bahas Quran sejati gitu. Bal huwa ayatum bayyinah fi sudur di dalam. Kasaran katanya bahwa distributor utamanya udah ada di dalam gitu. Cuman karena terlalu banyak ngambil barang dari subagen gitu ya, lebih percaya sama dia, apa ngeributin caranya dia dan seterusnya. Akhirnya ribut bicara, ribut ngomentarin orang, ribut ngejudge orang, tapi sholatnya nggak kualitas-kualitas amat gitu intinya. Gitu ya. Nah maka kenapa sih poinnya selalu mengajak ke dalam gitu. Contoh 17-14 gitu. Ya, ada kalimat menarik lagi di sini. Ikro kita baka. Ikro itu kan bukan disuruh baca gitu ya, tetapi do some research. Cari relasinya, maknanya apa gitu. Orang dulu zaman Nabi Muhammad disuruh ikro kan bukunya belum ada. Buku tuh ada beberapa puluh tahun setelah Nabi Muhammadnya wafat kan begitu. Maka read yourself. Maka ketika read yourself di situ ada kemungkinan man arafah nafsah faqad arafah robbah. Kalau kamu kenal diri, kamu akan kenal robnya. Nah sekarang mungkin juga ketika kita baca Anas, kul a'udzu birabbinas malikinas ilahinas, nggak bisa juga tahu bedanya mana Rob, Malik dan Ilah dan Allah gitu. Karena mungkin ya balik lagi semua hanya dihafalkan, diucapkan tapi nggak ada deep meaningnya gitu. Oke ya, nah makanya man arafah nafsah faqad arafah robbah, kalau kamu kenal diri, gimana mau mengenal diri kalau kita nggak punya waktu untuk diri gitu intinya. Sementara ya kita cek presentasi aja. Sehari semalam lebih banyak faktor eksternal atau internal yang kita dalam tanda petik gali gitu. Dimana bangun tidur aja dengan masalah yang kemarin, bangun tidur aja dengan automatically dengan tangan mencet alarm yang sama, mandi dengan rute yang sama semua, nggak sadar tiba-tiba nyampe kantor, lagi mandi udah pikirannya di kantor, lagi di kantor pikirannya udah di tempat makan siang, lagi makan, main handphone pikirannya ke sosial media dan seterusnya. Dan kita take it for granted gitu. Maka kenapa nanti ada kalimat sedikit dari kamu yang bersyukur, means sedikit dari kamu yang hadir utuh di sini saat ini. Yang mendengarkan sekarang juga mungkin kan pikirannya lagi loncat ke depan ke belakang gitu. Nah nanti kita akan mengerti bahwa sholat sejatinya satu wahana untuk kita benar-benar being present here and now, hadir utuh di sini saat ini. Itu poin pentingnya. Gitu ya. Kira-kira ya, ini pemanasannya gitu dalam konteks apa ya? Ini yang udah kita bahas kemarin, yang udah kita bahas agak lebih panjang kemarin. Jadi saya nggak akan terlalu muter di yang kemarin, mungkin nanti bisa diulang. Tapi hari ini kita akan masuk ke dalam kesadaran khusyuk gitu. Ya semua orang tahu khusyuk, semua orang nyuruh khusyuk. Ya saya dulu diajarin sama guru saya dan dikasih tahu juga sama halnya bahwa lu pasti pernah dengar khusyuk kan? Iya guru. Tapi pernah ada yang ngajarin khusyuk nggak? Enggak juga. Karena diajarin dari sekolah juga hafal. Nggak pernah.
kita diajarin ilmu tapi nggak pernah diajarin cara berpikir gitu. Jadi ngelihat matematik tuh cuman angka gitu, hitungan, nggak ngelihat polanya, nggak ngelihat design thinkingnya. Maka kenapa akal tidak berkembang dengan baik? Karena dogmatis gitu, diseragamkan gitu. Kita agak terlalu banyak alergi dengan berbeda misalkan, padahal berbeda belum tentu salah gitu intinya. Nah disitulah nanti kita akan mengerti bahwa betapa pentingnya sholat itu sebagai resting sebenarnya, tempat istirahat yang seutuhnya. Kenapa? Karena disitulah kita punya ruang yang sangat sakral untuk bagaimana kita direct path, untuk bagaimana kita punya komunikasi langsung. Karena semua orang bisa ngomong bahwa Allah lebih dekat daripada urat leher gitu. Kemana saja kamu menghadap, disitulah wajahnya. Tapi cuman jadi teori gitu, cuman jadi pengetahuan, tapi tidak dialami gitu. Nah itulah kenapa ada statement yang mengalamilah yang akan mengetahui. So kenapa tadi saya bilang bahwa khusyuk nggak bisa dibahas dalam satu pertemuan selesai, karena knowledge-nya harus tahu, dan yang paling jauh lebih penting adalah mentransformasikan dari knowledge menuju kepada rasa gitu. Karena zauk ini nanti yang paling penting, zauk itu rasa gitu ya kira-kira. Oke ya teman-teman, ibu dan bapak, mudah-mudahan ini jadi satu opening yang meremind saya rasa yang kemarin-kemarin udah dibahas gitu. Jadi mudah-mudahan ini akan menjadi sesuatu yang menjadi jembatan yang smooth lah untuk pembahasan kita di malam hari ini. Oke ya. Nah, saya pakai slide dulu sedikit ya supaya nanti kita ngerti secara esensi lebih dalam lagi gitu. Oke. Ini juga saya ulang sedikit aja. 1. Siapa diri kita? Diri kita ini terbentuk setidaknya dari body, soul, and spirit gitu. Oke? Maka kalau ditanya diri kita yang sejati itu apa gitu. Maka kalau ada ketemu orang baru, kamu siapa? Pasti nyebut nama. Dan nama kan bukan diri kita yang sejati. Karena yang sejati itu nggak pernah bisa berubah. Nama bisa kita rubah besoknya. Status bisa kita rubah besoknya. Semua apapun konteksnya secara jasmania bisa kita rubah. Maka yang berubah udah bukan pasti yang fitrah. Maka kenapa Idul Fitri itu mengembalikan kita kepada fitrah, mengembalikan kita kepada diri kita yang sejati gitu. Ya, nanti kapan-kapan ini perlu 8-9 pertemuan lah untuk kita memahami who am I as essential gitu. Karena kita harus melepaskan identitas dulu gitu. Kita hari ini tuh terikat dengan identitas gitu. Padahal identitas itu ilusi. Maka kalau namanya dijelekin jadi sakit hati, padahal kita bukan nama kita anyway. Karena melekat kepada nama, jadi namanya penting banget gitu. Melekat kepada jabatan, jabatannya jadi penting banget. Maka bisa jadi post power syndrome misalkan. Kenapa? Karena merasa bahwa jabatan itu diriku gitu. Mobil sendiri sama mobil tetangga ketabrak, beda rasanya. Kenapa? Ada kemelekatan terhadap yang merasa aku miliki. Jadi iniku, semua merasa kita miliki, dan itu bukan diri kita, gitulah kira-kira. Nah maka itu akan jadi satu identitas. Nah kita udah bahas bahwa Islam bukan masalah identitas gitu. Karena mati kan nggak bawa identitas anyway. Mau nunjukin saya Islam atau nggak ada KTP waktu mati gitu. Gitu ya. Dalam konteks bahwa ternyata nilai itu tidak terletak pada faktor yang paling luar yang disebut body gitu. Maka kemarin kita bahas ada body sembah raga, soulnya sembah cipta, spiritnya sembah rasa gitu. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, kalau di 3 poin penting ini, kita lagi zuhur yang mana gitu. Jangan-jangan yang bodinya doang. Soulnya enggak, spiritnya enggak gitu intinya. Gitu ya, maka fawaidul lil musholin, celakalah orang yang sholat, kalau cuma satu part aja gitu intinya, dalam tanda petik ya. Maka kenapa disuruh masuk ke dalam Islam yang kafah misalkan, salah satunya ya. Keseluruhan, holistik gitu. Jadi body, soul, and spiritnya dalam satu kesatuan. Maka pikiran, hati, dan ucapan dalam satu kesatuan gitu intinya. Kan sebetulnya Islam as simple as pikiran, rasa, ucapan itu seiring gitu. Dan itu semua adalah pembelajaran yang panjang gitu intinya. Anyway ya, ini udah kita bahas. Jadi cuman mau ingetin aja sebentar. Oke, so salah satu statement dari Cardin, dan ini juga di surat 32 ayat 9 juga ada gitu. We are not humans having a spiritual experience. Jangan kebalik gitu.
Kita ini bukan manusia yang punya pengalaman spiritual, bukan. Kita ini adalah spiritual yang sedang belajar jadi manusia, gitu intinya. Gitu ya. Kita udah bahas ulang-ulang nih. Primary kita kan ruhani sebenarnya, bukan materi. Maka yang punya bobot beban kilogram itu pasti faktor fisik. Berarti kalau sekarang hidup agak terasa berat, berarti jangan-jangan terlalu materialistik gitu. Terlalu membawa kepada sesuatu yang materi. Padahal ilaihi roji'un gak ada urusan sama materi. Karena cangkang ini hanya selesai di tanah kusir gitu misalkan. Yang ilaihi roji'un kan isinya. Ya kemarin kita ulang-ulang juga bahwa skincare oke, tapi soul care juga penting gitu. Karena dua-duanya, tiga-tiganya perlu nutrisi gitu. Dimana kalau tubuh lapar perlu nutrisi makan, jiwa lapar juga perlu nutrisi jiwa. Nah nanti kita ngerti bahwa sholat itu adalah nutrisi jiwa sebetulnya. Untuk menuju kepada nutrisi ruhani gitu. Ya kita samain aja dulu supaya mudah, karena sebenarnya ini esensial gitu ya, nanti part by part gitulah kira-kira. Nah berbicara tentang spiritual, nanti kaitan dalam konteks sains gitu kita bicara bahwa itu berkaitan dengan energi, karena kita ini makhluk energi anyway. Secara tubuh biologis kita ini punya 50 triliun sel. Satu selnya 1,4 volt. 70 triliun volt. Kita tuh makhluk energi gitu. So please wise untuk menggunakan energi kita. Karena itu sumber yang terbatas gitu. Jadi kalau nggak perlu marah, nggak usah marah lah. Kenapa? Bocor tuh energinya, boros, sayang gitu. Dan yang paling membuat drain energi, yang paling membuat energi kita cepat drop, itu judgment. Maka less judgment itu lebih saving energi gitu intinya. Nah sayangnya kita nggak punya kesadaran yang baik dalam memaintain energi gitu. Sesuatu yang nggak terlalu penting dimasukin. Overload information yang terjadi di sosial media itu bisa masuk semua ke dalam, nggak pakai filter. Hal yang nggak penting kita tahu juga jadi tahu gitu, bahkan jadi lebih kepikiran yang lebih nggak penting gitu kira-kira. Maka ketika kita nggak bisa memanage energi, kita nggak mungkin bisa memanage fokus. Gimana mau memanage fokus, orang memanage energi nggak pernah dilatih. Once nggak bisa memanage fokus, kita nggak akan bisa benar-benar menuju kepada tempat dalam konteks istiqomah. Maka semua masalah terjadi karena misfokus. Pasangannya lagi ngomong, dengerinnya sambil pegang handphone. Di situ ada multitasking dan kita nggak di-create untuk multitasking anyway. Maka kerjakan yang satu, baru kerjain yang lain gitu. Attention kita tuh selalu terpecah gitu. Gitu ya, terpecah gitu. Lagi dengerin siapa pikirannya kemana, lagi meeting di mana pikirannya kemana. Maka habis panjang lebar ngomong, ya, nah nggak ngeh juga gitu. Karena emang nggak pernah dilatih untuk itu. Dan ya penelitian mengatakan untuk bisa fokus sekarang ini paling lama 8 detik gitu. Karena udah 8 detik udah mikir kemana. Karena kenapa? Kita terlalu mudah untuk didistraksi oleh apapun di luar diri kita gitu. Contoh, niat mau email. Begitu buka handphone, notifikasi Instagram nyala, pencet dulu. Begitu pencet, slide, 5 menit, 10 menit. Notifikasi TikTok nyala, masuk lagi, slide. Akhirnya baru ingat, oh iya ya tadi mau email, itu 40 menit udah lewat gitu intinya. Dan kemana kita fokus, di situ energi akan mengalir gitu. Dan kemana energi mengalir, di situ yang akan tumbuh. Maka kalau kita punya sifat marah, karena memang kita selalu mengirim energi ke tempat marah gitu. Jadi kalau ada orang ngomong, aku tuh pemarah orangnya, bukan, kamu emang ngelatih marah tiap hari gitu. Kamu emang ngelatih benci tiap hari. Jarang ngelatih memaafkan, jarang melatih bahagia. Apa yang kita latih ulang-ulang, kita akan benar-benar jago di situ gitu. Ahli di situ gitu. Gitu kira-kira. Clear ya? Oke, nanti kita bahas elaborasi lebih dalam. Tapi poinnya adalah we are not human having a spiritual experience. We are spiritual being having a human experience. Ini penting nih. So kalau pinjam dari tradisi Bali disebut Trihita Karana. Yang terpenting dalam balancing semua ini adalah harmony with self, harmony with nature,
harmony with God gitu. Atau dalam tradisi Islam disebut hablum minannas, hablum minallah, hablum minal alam. Ini yang terakhir juga agak jarang sih disebutin gitu. Maka ya sholat rajin tapi buang sampah juga ngerasa nggak dosa gitu. Kenapa? Serasa bahwa itu juga nggak harus gitu. Serasa bahwa buang sampah yang baik tuh bukan ibadah gitu intinya. Padahal kita datang ke sini kan untuk jadi khalifah fil art anyway, merawat ini semua gitu. Berarti kan ada kaitannya sama nature dan kita adalah bagian dari nature. Karena kalau nggak ada nature juga nggak akan ada kita gitu anyway. Gitu ya. Jadi kita harus merubah dari manyness kepada oneness gitu. Mungkin kita tidak merasa banyak keterikatan dengan semua ini gitu. Pohon-pohon aku. Tanpa sadar, kita sama pohon kan saling tarik-menarik oksigen. Dia ngeluarin, kita tarik. Kita ngeluarin, dia tarik gitu. Kalau nggak ada mereka gimana? Gitu ya. Nah, ketidaksadaran ada relasi antar semua membuat kita jadi membenci orang gitu. Lupa bahwa semuanya innalillahi. Semua datang dari sumber yang sama kok. Cuman lahir dalam tubuh fisik di tempat yang beda. That's it. Isinya semua mineral water, yang satu aqua, yang satu amidis. Karena dia cuma ngelihat mereknya jadi saling mengkafirkan gitu misalnya. Kan aneh gitu. Padahal esensinya ya itu-itu juga. Kenapa? Ya karena belum paham. Yang bahaya udah ngerasa paham gitu. Maka ada orang yang ngomong, oh ini paham baru. Bukan, kamu yang baru paham gitu misalkan. Maka secara esensi kenapa long life education yang disampaikan sama Nabi Muhammad, kita tuh lebih banyak nggak tahu daripada taunya gitu. So penting untuk selalu membuka. Maka lawan dari membuka itu tertutup, bahasanya kafir, tertutup gitu kira-kira. Maka paling rugi itu jadi orang kafir. Dan kafir nggak ada ketentuan dalam konteks kamu KTP-nya apa gitu. Karena orang yang KTP-nya Islam pun ketika hatinya tertutup ya kafir-kafir juga gitulah kira-kira. Nah itulah kenapa kaitan sama pembahasan kita di malam hari ini, kita ngerti dulu bahwa the true self kita tuh adalah the source of energy anyway. Jadi nanti kita ngerti bahwa sholat itu connecting to the true energy sebenarnya. Makanya konsepnya khusyuk. Makanya nanti disuruh ber-Al-Fatihah, disuruh membuka sesuatu yang membuka portal dalam tanda petik, membuka gerbang untuk menuju kepada the true divine energy, gitulah kira-kira. Gitu ya. Nah, Tesla gini ya, ngomong gini gitu bahwa if you want to find the secret of the universe, think in terms of energy, frequency, and vibration. Kunci ada di sini gitu. Nah sekarang kan kita harus bisa membedakan dulu dong. Urusan energi, vibrasi, dan frekuensi ada di bagian mana dalam diri kita gitu. Al-Fatihah itu disuruh membuka apa sih? Kan Al-Fatihah itu opener, membuka. Gitu ya. Sehingga ketika kita menyadari bahwa oh kalau kita mau masuk ke ruangan dia, mau masuk ke dalam jembatannya dia, berarti ada sesuatu gerbang yang harus dibuka dulu gitu. Yang selama ini boleh jadi tertutup gitulah kira-kira. Clear ya? So, Einstein bilang gini, the intuitive mind is a sacred gift from God tentu saja. Jadi kita ada 2 poin penting nih, ada intuitive mind, ada rational mind. Nanti secara mudah kita akan bagi ada otak, ada hati gitu misalnya ya. Dan hati di sini bukan ngomongin liver, bukan heart gitu. Qalb gitu. Dimana nanti kita mengerti bahwa Nabi Muhammad selalu mengatakan istafti qalbak. Minta petunjuk tuh bukan ke otak ya dalam tanda petik nih. Meskipun nanti kita bisa urai bahwa ya sebetulnya nanti itu dalam satu kesatuan, nanti kita ngerti. Okay, the intuitive mind is a sacred gift from God and the rational mind a faithful servant. Jadi mana yang majikan, mana yang budak, ini kadang kebalik gitu. Sederhananya ya, nurani itu ada di hati, ego itu ada di otak, gampangannya gitu aja. Jadi kadang ego yang menjadi nakhoda bagi nurani kita, maka nuraninya ketutup. Karena nanti kita tahu bahwa otak kita ini adalah organ polaritas, baik, buruk, benar, salah. Nilai aja, dualitas saja. Padahal menuju gerbang ilahi harus beyond dari duality. Maka kenapa Musa begitu mau ketemu Tuhan,
Lepaskan kedua terompahmu, gitu intinya. Lepasin dong dualitasnya. Kalau kamu masih dualitas, gimana mau ngelihat Tuhan gitu? Karena Tuhan itu beyond duality gitu. Maka Allah atau Allah itu kan realitas. Realitas tuh bukan dualitas. Realitas ya realitas gitu intinya. Gitu ya. Nah tapi Einstein bilang, we have created a society that honors the servant and has forgotten the gift. Lupa gitu. Intuitive mind ini jarang dipakai gitu. Yang aktifnya tuh selalu keinginan, mau menggapai, mencapai, meraih. Maka saking sibuknya keluar, semesta perlu mempandemikan, mengcovidkan semesta kita semua, supaya kita masuk ke dalam gitu intinya. Itu ya, in my opinion dalam pandemik di spiritual growth, ya ini lagi mau ngajak ke dalam anyway gitu. Dan bersyukur kita bahwa dengan adanya ini saya rasa banyak sekali perkembangan spiritual yang dialami sama manusia gitu ya. Jadi kalau kita take it for granted ini cuman mikirin ekonomi yang turun, inilah, tapi nggak ada essential things-nya gitu, ya udah. Maka kalau kita sadari kan above all, semua yang kita cari happiness kan. Tapi kebanyakan yang dicari happiness itu adalah objek di luar. Harta, relation, keinginan, jalan-jalan apa semua. Semua orang healing gitu sekarang. Tapi keluar nyarinya. Pulang ya jadi lagi gitu. Jadi kompulsif gitu. Sehingga nanti kita ngerti bahwa the true happiness kan sebetulnya bukan pada di luar sebenarnya. Tapi inside. Kita udah ulang-ulang ya. Manusia gak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama egonya. Which is ego ada di dalam. So kalau punya masalah jangan cari jalan keluar tapi cari jalan ke dalam. Kenapa? Karena yang harus diberesin di dalam dulu gitu. Aku tuh nggak bahagia gara-gara kamu. Ya, kok jadi nyalahin kamu? Yang menentukan bahagia atau tidak bukan siapa-siapa gitu. Remote control happiness yang harus kita pegang adalah diri kita, di dalam diri kita. Dimana kita mempersilahkan remote control happiness disimpan di pasangan, di anak. Kalau pasangan sama anaknya nggak cocok sama keinginan, jadi nggak happy gitu. Kan itu namanya perbudakan gitu. Ya makanya Einstein bilang kebalik gitu. Si society sekarang tuh udah kebalik gitu. Jadi si rational mind-nya jadi nakhoda, intuitive mind-nya jadi budak, jadi slave gitu intinya. Nah secara singkat, sholat 5 waktu itu merubah kembali kepada intuitive mind pada tempatnya, rational mind pada tempatnya. Maka dari berdiri disuruh sujud gitu intinya. Kalau berdiri kan otaknya di atas, sujud itu otaknya udah mulai di bawah, hatinya di atas dalam konteks egonya gitu kira-kira. Maka dari berdiri, ruku diseimbangkan dulu baru sujud. Artinya menyadari bahwa oke, ada sesuatu yang lebih sacred gitu. Ini sudut pandang Einstein. Yang kita ambil dari satu hadis qudsi kita misalkan. Hadis qudsi bilang begini. Telah kami Allah bina atau bangun dalam diri Bani Adam sebuah bangunan. Itu ya, jadi bangunan tuh ya tubuh lah gitu. Dan ini salah satu kitab suci tertua yang langsung dibikin Tuhan ya tubuh kita. So, read yourself gitu. Ikro itu kan ke dalam intinya. Untuk mengenal yang di luar. Maka mikrokosmos, makrokosmos, metakosmos gitu. Jadi 3 poin penting. Sanurihim ayatin 41 ayat 53. I will show you, saya akan memperlihatkan kepada kalian, kepada kamu tanda-tanda yang sejati gitu. Maka Nabi Muhammad disuruh ikro anyway. Nah, ini kalau kita bahas satu-satu panjang banget, tapi at least tahu dulu gitu bahwa di dalam bangunan itu ada solder, physical. Tapi karena kita ini makhluk fisik dan non-fisikal, masuk ke dalam non-fisikalnya nanti ada kolbu. Maka kolbu itu entering gate untuk menuju kepada fuad. Nanti masuk ke dalam syagaf. Maka nanti masuk ke dalam lubuk hati terdalam. Maka suka ngomongnya dari lubuk hatiku. Itu kan part hati yang lebih dalam dari kolbu gitu sebenarnya. Nanti ada sir, beyond sir. Disitulah Baitullah gitu. Jadi orang yang umroh ke Mekah, orang yang haji ke Mekah itu haji secara simbol. Tapi Baitullahnya gak pernah di luar. Maka jangan sembah rumah itu kata Allah. Robba hazal bait. Itu simbol gitu.
Ka'bah ritual di sana, tapi Ka'bah spiritual di sini, gitu intinya. Itu ya, nanti kapan-kapan kita bahas haji gitu. Nah, so intinya adalah sholat itu intinya adalah perjalanan entering yourself, masuk ke dalam dirimu gitu. Untuk menembus semua lapisan ini, untuk apa? Innani anallah. Untuk masuk ke dalam, dan disitulah nanti yang disebut dengan perjumpaan dalam tanda petik gitulah kira-kira. Clear ya, mudah-mudahan dapat gitu. Mudah-mudahan dapat. Oke ya. Nah, so to the point gitu ya, karena nggak bisa cuman theoretical, tapi at least kita dapat dulu lah si pandangannya gitu. Setidaknya kita dapat dulu pandangannya. Oke, at least yang penting untuk kita ngerti ada dua part yang akan sangat-sangat relate di dalam sholat. Silent your mind, open your heart gitu intinya. Maka Al-Fatihah means membuka apa? Membuka hati gitu. Ya hati di sini sekali lagi, kalau teman-teman ada yang belajar energi, ada yang belajar cakra, di situ ada namanya cakra jantung. Di dalam cakra jantung panjang gitu ya ceritanya. Tapi esensialnya adalah berbicara tentang bagaimana kita menurunkan kadar sibuknya pikiran gitu kira-kira. Maka ketika pikiran gak sibuk, the intuitifnya itu akan hadir gitu. Semua inventor menemukan lagi nggak di laboratorium dalam tanda petik. Newton lagi santai, Archimedes begitu. Dalam konteks intuitif, teman-teman ibu dan bapak kalau lagi marah-marah, lagi sibuk, susah dapat ide. Percaya deh. Atau pasti pernah mengalami gitu. So that's why kita perlu jeda. Untuk menyadari bahwa aku tuh bukan pikiranku, maka buatlah jarak antara diri dengan pikiran, gitu intinya. Sekarang orang yang login sama pikirannya terus, dia akan selalu terombang-ambing. Tubuhnya ada di sini, dia mundur ke 15 tahun yang lalu. Masalahnya 15 tahun yang lalu, sedihnya sampai hari ini. Kejadiannya mungkin rencananya 2 bulan lagi, tapi takutnya udah mulai hari ini, gitu. Jadi betapa dia skip hari, melewati hari tanpa bersyukur. Kenapa? Monkey mind disebutnya juga. Dia loncat ke depan, loncat ke belakang, loncat ke depan, loncat ke belakang. Gitulah kira-kira. Clear ya teman-teman ya. Jadi ini benar-benar merecap dari banyak kitab, dari banyak buku, dari experience yang disederhanakan lah gitu. Karena at some point nanti yang paling penting adalah prakteknya gitu. Ngerasainnya gitu. Tapi ngerasain kalau nggak ngerti juga nanti nggak tahu harus ngapain gitulah kira-kira. Oke ya, nanti kita lanjut di sini. Sampai sini oke dulu teman-teman, ibu dan bapak, suara saya amankah? Apakah tadi putus-putus atau gimana? Mudah-mudahan sih oke-oke aja. Clear ya sampai sini ya. Oke. Sampai sini oke, masih follow? Boleh di chat atau gimana gitu. Tuh dari tadi saya ngomong sendiri apa ya? Oke. Oke ya, thank you. Oke, makasih. Menyimak ini. Oke. Ya, terlalu menyimak juga jadi nggak ngerti biasanya, jadi santai aja ya. Oke, so I did 5 minutes. Saya perlu 5 menit dari teman-teman ibu dan bapak untuk benar-benar getting clear gitu ya. Very clear nih, cuman 5 menit tapi ini penting untuk jadi puncak konsentrasi kita malam hari ini gitu ya. Jadi perhatikan ini baik-baik, lihat ini baik-baik, dengerin ini baik-baik karena ini yang akan menjadi fundamental basic understanding kita untuk khusyuk gitu. Dan kita bersyukur deh sekarang udah banyak toolsnya gitu. Dulu mungkin susah ya mau ngajarin khusyuk itu gimana karena keterbatasan tools kali ya. Tapi kita harus bersyukur bahwa ya sekarang udah sangat dimudahkan. Oke ya, so dengerin baik-baik, tonton baik-baik, ambil maknanya baik-baik dan kita akan benar-benar belajar baik-baik juga pastinya. Oke,
Yuk. And any question that you ask this intelligence, Putus ya Kang Abu ya. and any question that you ask this intelligence, it will answer you in a way that will serve you in that moment. Top 10, I got a top 10. Got my motivation high for my top 10. Gotta learn from the wise women and men. All my life, like 9 and 9. For my top 10, top 10, 9 and 9. This one's for my top 10. 1991, scientists made a discovery, headway, that really opened the door to this conversation. They discovered every human heart, 40,000 or so specialized cells configured in a way that creates a neural network in the heart. It's their brain-like cells, but they're not in the brain, they're in the heart. And it's actually called the little brain in the heart. What they found, what the scientists discovered, is that these cells think independently of the cranial brain. They feel and they remember. And what that means is every experience that we have, even this one right now, I'm registering this experience in two places. This is a good experience, so it's not a problem. I'm registering in my cranial mind as well as in my heart. But if we were having a trauma, it would still be registered in both places. And if I tried to heal that trauma only through thinking about it or talking about, from my mind, it might feel incomplete. The healing may feel incomplete. And the reason is because I've only addressed what happened in here. I haven't addressed what happened in here. And we know this intuitively. I did an experiment a few years ago. Every culture I went to, and every age group, I asked little kids, I said, where are you sitting right now? Show me where you're sitting. And people say, I'm sitting right here. They say, right here. Or you ask the indigenous people, you know, where do you live? Well, this is my home. And almost instinctively, we know that the heart is the seat of our existence, the seat of our being. You don't see them hitting their head, you know, or their arm or something else. So when we talk about heart intelligence,
What we're talking about is the ability for these neurons to us to communicate with the neurons in a way that is meaningful to those neurons. These neurons are linked to a wisdom, to an intelligence that is right for us. Mine is right for me, yours is right for you. And any question that you ask this intelligence, it will answer you in a way that will serve you in that moment. It'll never tell you to do anything dangerous or anything that would hurt anyone else. I'll give you a perfect example. I was in Australia over 9/11. Couldn't get back into my own country until the flights were flying again. And when they did fly, I was in Sydney, Australia, and there was a Boeing 747, that's a big plane, with fewer than 20 people that were going to come to the US. And there was, at the ticket counter, we were at the gate to board, and the agent said, there's so few people, we're not going to board by boarding rows. You can board this plane if you want to and go to America. And I said, well, you don't sound very encouraging. She says, I don't know what happened in that country. She says, but this plane's going to go there if you want to go there. I don't know if it's going to happen again. I don't know if it's over, but if you want to get on the plane, get on the plane. And really didn't instill a lot of confidence in me or the other people that were there. I said, hold that thought, just wait a minute. And I stepped around the corner, and there's a technique where you can literally, you touch your heart like this. And when you touch your heart, your awareness will always go to the place where you feel the touch. So when you call your attention into your heart center in this way, and you slow your breathing, just a few breaths slower than usual. When you slow your breathing, it tells your body that you are safe. You're in a place that's safe. And when you're safe, when you feel safe, it's a switch. It's like an emotional trigger that frees the rejuvenating and the healing chemistry in the body, because the stress and survival chemistry is not needed if you feel safe. So when you slow your breathing and focus in your heart, that is the doorway, and shamans will do this all the time. Monks, nuns, you see them do this all the time, to that heart intelligence. And I asked my heart, I said, my heart, is this a safe flight for me to take? Because my head, if you ask your head, this is so interesting scientifically, because the brain's a polarity organ, left and right brain. And there's always going to be a right and a wrong, good and a bad, success, failure. And if you ask your brain a question under pressure, your brain will go through the logic and the ego loops that will keep you from making the answer. When you ask your heart, the heart's not a polarity organ. So you consciously free yourself from those loops into what is called heart intelligence. And generally your heart will answer. Your heart knows you very well. It's been with you a long time. Your heart will answer before you even finish the question. Oke. Bisa disimak dengan oke kah tadi teman-teman, ibu dan bapak? Perlu sekali lagi nggak? Ini biasanya di kajian-kajian perlu diulang. Bisa di follow oke? Apakah oke? Ini ada yang raise hand, boleh? Ada pertanyaan kah? Silakan. Nickname-nya Alan Aliuddin. Oke ya, saya mau make sure dulu tadi bisa follow oke dan... Halo, Ya, silakan Pak. kurang di putus-putus Pak. Oh, putus-putus? Hmm. Oke, teman-teman. Terangkan aja kali. Kenapa? Bisa diterangkan nggak apa yang tadi di? Iya, abis ini saya terangin pasti. Tapi tadi udah follow ya? Tadi ada follow ya? Oke, Ya. sip, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Oke, jadi nanti saya kasih linknya kalau mau ditonton ulang-ulang boleh gitu. Oke, so tadi kita ngelihat satu saintis namanya Greg Braden gitu. Jadi Greg Braden salah satu saintis yang meneliti tentang heart intelligence, dan banyak juga mungkin teman-teman pernah dengar Dr. Joe Dispenza gitu, atau Bruce Lipton gitu, salah satunya juga sama gitu ya. Dan sebenarnya ini udah lama banget dalam kontekstual Islam gitu. Cuman mungkin ini penjelasan yang sangat mudah untuk kita ngerti, karena kadang kan sekarang kalau nggak ada penjelasan sainsnya ya gimana gitu ya. Nah anyway lah gitu ya intinya. Nah, tapi poin pentingnya adalah penelitian mengatakan bahwa ada poin penting di mana
Kalau ngomongin otak tuh bukan ini gitu. So every cell is brain sebenarnya. Itu yang paling penting karena every cell contain memory gitu. Maka kenapa teman-teman kalau sering bermegang siapa orang yang paling sering kita pegang itu pasti ada rasa kangen gitu. Gitu ya, karena setiap sentuhan itu pasti ada memori. Setiap sentuhan pasti membuat memori gitu. Maka ketika kematian itu intinya tubuh biologis yang sudah tidak ada. Ingat ya, mati itu cuma tubuh biologis, tetapi si sentuhan itu akan make a memory gitu. Maka ngangenin itu dalam konteks adalah si sentuhannya. Di rumah aja misalkan teman-teman duduk kok tempatnya di situ-situ lagi paling nyaman. Di situ-situ lagi karena ada memori gitu. Everything is memory anyway. Gitu ya. Dan nanti kita akan bahas ini jauh lebih dalam gitu. Oke, nah so apa sih kaitan kita sama pembahasan malam hari ini? Bahwa yang paling terpenting dulu di sini ada brain dan heart gitu intinya. Oke? Di mana Greg Braden tadi bilang bahwa ini tuh adalah polarity organ. Saya mau tanya, teman-teman ibu dan bapak kalau memutuskan sesuatu pakai ini atau pakai ini? 95% tuh pakai ini. Karena yang 5% consciousness itu jarang lah gitu. Apalagi tadi dia bilang bahwa dalam kondisi pressure, ini dia akan looping dalam ego yang sama. Maka ini tuh menilai baik buruk hitam putih gitu. Maka kenapa nanti kita akan mengerti Iqra, Nabi Muhammad dapetin wahyu itu di tempat yang relaxing gitu. Di Gua Hiro. Semua mau Ibrahim, mau Musa, mau siapapun gitu. Bahasanya retret gitu. Sabbatical leave, kholwat, saum, Ramadan. Itu kan sebetulnya lagi menjaga jarak dengan sibuknya yang atas di sini gitu intinya. Gitu ya. Nah so, poin pentingnya adalah ketika dalam konteks sholat, dalam tradisi Islam, kenapa sih harus wudhu dulu gitu? Karena wudhu tuh cleansing energi sebenarnya. Nanti kita akan ngerti gitu. Nah, once energinya udah clean, karena kita tuh kan ada positif negatif lah katakanlah ya, ini untuk gampang aja. Begitu kita kembali ke nature, salah satunya adalah air dan tanah. Makanya wudhu tuh kalau nggak ada air pakai tanah. Dan tanah ditempelin kan bukan berarti jadi bersih kulitnya, bukan. Tapi menetralisir. Kenapa orang sekarang mudah cemas, mudah stres, mudah depresi? Karena sangat minim berhubungan atau earthing lah bahasanya, grounding. Sangat-sangat kecil waktunya untuk kita menyatu dengan alam gitu. Gitu ya, udah bangun tidur kita di concrete jungle gitu, terus tanah juga udah mulai susah. Kita berhubungan sama alam tuh sangat minim gitu. Dimana berarti si energi di dalam tubuhnya jadi nggak seimbang gitu. Nah nanti kita akan bahas ini di pertemuan ketiga kali ya. How to manage our energy gitu. Nah tapi secara esensi yang paling penting untuk kita sadari dulu bahwa brain and intelligence sama heart intelligence ini ada dua poin yang berbeda gitu intinya. Makanya Quran selalu mengatakan bal huwa ayatum bayina fi sudur. Di sini nih, nggak di sini gitu. Makanya ini nanti waktu sholat disuruh di bawah aja gitu. Biarkan nanti ini yang menjadi nakhoda gitu intinya. Gitu ya, mudah-mudahan lebih dimengerti gitu. Secara esensi dan mudah, Braden cuma mau mengatakan bahwa belajarlah untuk menembus dinding si intuitif gitu. Dan belajar menembus dinding intuitif inilah dalam bahasa Islam disebut khusyuk. Khusyuk itu adalah masuk ke dalam hati, entering. Ya maksudnya konteksnya ke dalam yang tadi tuh, lapisan-lapisan gitu. Nah berarti dalam konteks ini yang paling penting untuk kita bisa kuasai adalah membuat ininya nggak terlalu sibuk gitu intinya. Oke ya, kita balik dulu ke penjelasan. Sampai sini oke teman-teman, ibu dan bapak suara aman? Bisa didengerin? Bisa di follow? Clear? Oke, Kang Abu. Oke ya, sip ya. Nah, so sekarang kita bedain dulu gitu. Karena kalau kita nggak bisa bedain ini repot gitu ya. At least sekarang udah agak-agak tahu lah teorinya. Saya rasa udah banyak yang tahu lah ya. Tapi lebih penting untuk direfleksikan gitu intinya. Oke, saya balik dulu ke sini. Ya, kita ulang. Kita ulang ke ini pasti jadi lebih ngerti nih maksudnya Einstein bilang apa gitu. Einstein tadi bilang gini. Intuitive mind, which is Braden tadi mengatakan ada 40.000 neuron yang mirip dengan otak ada di dalam kranial, di dalam jantung lah. Nanti jantung tuh ada pusat energi namanya cakra anyway. Dimana kalau di otak itu adalah polarity, tapi jawaban yang sangat esensial tuh adanya di dalam hati gitu.
Maka istafti kolbak. Nabi Muhammad bilang. Jadi kalau sekarang mau nanya petunjuk yang paling sejati, makanya ya teman-teman saya selalu ulang-ulang, jangan percaya-percaya amat sama omongan saya juga gitu anyway. Karena ini cuman puzzle dari luar gitu. Cuman sesuatu yang akan menghantarkan ke dalam gitu kira-kira. Karena the true information, the true kita sebut kitab lah ya. Maka kalau dalam tradisi Jawa ada kitab kering dan kitab basah gitu misalkan. Dan Nabi Muhammad kan mendapatkan kitab bukan masalah buku gitu. Maka Nabi Muhammad bilang petunjuk sejati itu la sautin wala harfun. Nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya. Kenapa? Gelombang. Dan tadi dikatakan sama Braden bahwa dia udah neliti kemana-mana, ke indigenous, ke orang-orang pedalaman, kemana. Begitu ngomong, di mana sih kita berada, semuanya secara nature, nunjuknya pasti ke dada. Nggak usah jauh-jauh lah, kalau sekarang sakit hati, rasanya ada di mana, pasti ke sini. Gitu kira-kira. Maka nanti akan ada kaitan erat antara nafas, jantung, otak. Maka orang yang tidak care sama nafasnya, udah pasti susah khusyuk lah. Karena bernafas dengan take it for granted gitu. Maka di dalam monk tradition, dulu saya pernah ikut pelatihannya gitu. Pelajaran pertama tuh bukan A, B, C, bukan. Learn how to breathe. Dan kalau saya nggak bernafas, teman-teman ibu dan bapak nggak akan pernah dengerin suara saya. Dan nafas itu adalah sumber hidup anyway. Dan nafas itu nggak perlu dinafas-nafasin, dia ada. Kita tidur dia ada, kita ngapa-ngapain dia ada. Dia yang selalu menjaga. Kalau baca ayat kursi pasti jadi jauh lebih ngerti gitu. Betapa dekat sekali dengan nafas, tetapi kita nggak concern gitu sama nafas. Ya, nanti nafas dalam lah gitu. Tapi poin pentingnya, kita bisa bedain dulu mana intuitive mind, mana rational mind gitu. Dimana kebanyakan mengambil keputusan pasti pakai rational mind. Ini penting dua-duanya, tapi pada takaran dan dosisnya gitu. Dan inventor tidak, idea itu konteks ya. Pewahyuan misalkan zaman dulu, intuisi misalkan, itu tidak pada rasionalnya. Tapi pada namanya juga udah intuitif gitu kira-kira. Nah maka kembali lagi dalam progressing husu adalah bagaimana kita dari physical shoulder, dada, masuk tuh ke dalam. Maka setiap lapisan nanti pelan-pelan ya kita akan masuk ke lapisan 1, 2, 3 dan ini kunci utamanya adalah latihan. Jadi banyak orang yang ngeluh khusyuk tapi ya emang gak pernah latihan khusyuk sih gitu intinya. Aku tuh sholat gak bisa khusyuk, bukan, kamu gak ngelatih masalahnya gitu. Gitu ya. So, apa yang penting untuk kita latih? The most important dari semua apa yang kita bahas hari ini adalah melatih bagaimana pikirannya tidak sibuk, itu poin pentingnya. Oke, karena rumusnya once our brain silent, our heart open. Dah. Dan kita nggak sibuk pikiran, bahkan ada juga sih. Itu waktu cuman tidur gitu. So kenapa kita perlu tidur? Sebetulnya untuk mengistirahatkan berpikir. Karena berpikir, menggunakan otak, itu menyedot 40% dari sumber energi. Kebayang nggak? Itu baru otaknya aja. Kebayang otak yang banyak pikiran, itu lebih dari 20%. Jadi 60% energi ke otak dan pikirannya. Jadi jantung kekurangan suplai energi, paru-paru kekurangan suplai energi, maka semua psikosomatis datang dari pikiran, datang dari mental yang masuk ke dalam penyakit fisikal gitu kira-kira. Maka ada jokes kalau mau cepat sakit ya banyak pikiran aja gitu. Dalam tanda petik, nanti kita tahu bahwa oh inilah. Makanya nanti kita tahu kenapa Quran jadi syifa, jadi obat. Kenapa sholat menyehatkan gitu. Karena esensinya sebetulnya mengholistikan unbalancing energi di dalam tubuh kita. Menjadi semuanya jadi back to the nature gitulah kira-kira. Homeostasis lah bahasanya. Seimbang gitu. Gitu ya kira-kira. Karena begitu kita nanti si otaknya yang lagi bekerja overload, itu rata-rata masuk ke fight or flight gitu. Dan fight or flight itu membuat tubuh kita itu menjadi defense. Dan kalau defense nggak ada growth and repair gitu.
Makanya kenapa Braden tadi bilang, kalau kamu benar-benar mau membuka hatimu, jaga jarak dulu dari keramaian. Kuncinya di mana? Perhatikan nafas salah satunya. Slow your breath gitu. Karena tubuh kita nggak tahu mana kejadian asli sama mana yang ada di pikiran. Tubuh kita ini akan merespon hal yang sama. Contoh, kalau lagi main di hutan tiba-tiba ketemu singa, kita stres takut lari, tubuh tahu di situ harus fight or flight. Maka fight or flight semua energi ada ke tangan sama ada ke kaki. Maka kalau fight or flight bawaannya mau kabur atau mau mukul gitu intinya. Dan itu nature. Nah meskipun kita nggak ke hutan, nggak ketemu singa asli, tapi kita mikirin singa, nggak ada singanya. Tubuh ngerespon apa yang ada di dalam benak pikiran kita gitu intinya. So maka akhir-akhir ini pasti kalau kita dengerin apapun gitu ya ada kata-kata positive thinking gitu. Tapi saya komain gitu, di buku saya tulis bukan masalah positive thinking sih, tapi positive feeling gitu. Nanti kita bahas lebih dalam gitu. Maka less thinking, more flowing itu penting. Karena begitu thinkingnya jadi nakhoda atau jadi ilah lah ya, itu pasti susah bersyukur. Karena kenapa? Kompulsif. Semuanya pengen shortcut, lebih cepat, lebih baik. Gitu. Nah di situ yang akan mengurangi tingkat kesabaran gitu. Nah di situ yang akan membuat jadi nggak fokus gitu. Akhirnya kemana? Energinya jadi nggak terfokus. Akhirnya banyak bocor-bocor gitu intinya. Maka nggak ngapa-ngapain sehari, kok lemes ya gitu misalnya. Karena kenapa ya banyak drain. Kita bisa khawatir kalau baterai handphone sebelum jam 12 siang makan istirahat, itu 3% tuh deg-degan pasti. Pastinya di charger. Dilihat lagi berapa persen, dilihat lagi. Begitu sangat intens kita ngelihat baterai handphone, yang dimana baterai handphone kalau rusak, itu bisa diganti ke ITC gitu misalnya. Tapi berapa care kita sama baterai diri anyway. Yang mungkin gak kerasa dia perlu istirahat, mungkin gak tahu dia perlu makan, dia perlu minum, dia perlu apa. Jadi memang kita banyak tidak mengenal diri, gak pernah listening self gitu intinya. Maka semua tradisi Islam, mau itu dari sholat, nanti puasa apalagi tuh. Puasa tuh benar-benar listen to your body beneran gitu. Kenapa? Karena banyak banget faktor esensial dari saum gitu. Makanya semua tradisi agama pasti ada puasanya. Gitu ya, anyway. Nah, ini agak teknis tapi penting untuk tahu aja ya gitu. Tapi agak sedikit teknis sih. Oke. Kalau kita berbicara menurut gelombang otak, ya, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 yang penting untuk kita ketahui, at least dari beta aja. Teman-teman ibu dan bapak, sekarang gelombang otaknya lagi di beta karena lagi memperhatikan. Oke, berarti gelombangnya tuh lagi gitu tuh, gitulah kira-kira. Jadi kalau orang terlalu banyak gelombangnya seperti ini, berarti load-nya tinggi gitu, overload nanti akhirnya. Makanya kenapa ada holiday gitu. Kenapa ada hari Sabat? Dalam budaya Jewish itu Sabat, Sabtu tuh nggak boleh kerja lah dalam tanda petik. Supaya memang ada benar-benar jarak. Kenapa ada retret? Kenapa ada Ramadan? Kenapa ada itikaf? Itu tahunan misalkan. Hariannya ya sholat 5 waktu sebenarnya. Tahajud nanti salah satunya. Oh itu the best thing. Itu tahajud sih sebenarnya. Karena ambience-nya mendukung. Dan nanti kita ngerti gitu. Kenapa perlu tidur dulu sebelum tahajud gitu. Karena hanya tidurlah yang membawa otak kita kembali ke delta. Dan begitu agak bangun-bangun sedikit, otaknya belum terlalu sibuk, maka disuruh tahajud. Karena akan sangat lebih sulit dari beta ke theta daripada delta ke theta gitu kira-kira. Gitu ya gampangannya. Nah so
Berarti kan kita harus benar-benar nurun ini dari beta ke alfa, alfa ke theta, which is penurunan dari beta ke theta inilah dalam bahasa sehari-hari yang sering kita dengar. Itu yang disebut dengan yang namanya tumak ninah gitu. Sholat tuh harus tumak ninah ya gitu. Ya karena mungkin sholatnya terlalu sibuk. Ya gini ya, kadang baca nggak ngerti juga jadi nggak ada fokus gitu. Berapa persen sih yang kita tahu iftitah tuh maknanya apa, Al-Fatihah isinya apa, bacaan pendeknya apa, diantaranya apa. Less than 10% dari 800 orang yang pernah saya survei gitu. Ya jadi emang ya udah gitu. Berfungsinya nggak terlalu optimal. Karena ritual minded anyway. Padahal intinya setiap sehari 5 kali ini supaya kita mengistirahatkan kesibukan dari beta ke theta. Karena kenapa? Di theta inilah kita akan masuk ke dalam deep, dalam tanda petik ya, kesadaran yang lebih dalam, puncak kesadaran, bukan puncaknya maksudnya. Salah satu poin khusyuk itu adalah kita stay di theta gitulah kira-kira. Gerbang eksternalnya ketutup dan kita masuk menuju kepada inti yang ada di dalam. Getting into our energy anyway. Gitu. Nah, energi adalah cahaya. Allahu nur, gitu intinya. Jadi nanti kita ngerti bahwa oh iya ya kenapa para nabi dan rasul tuh mengalami dalam tanda petik meskipun nggak secara literally ngomongin gini sih gitu. Apa sih yang dilakukan Nabi Muhammad di Gua Hiro gitu? Apa sih yang dilakukan Musa di Tursina gitu? Isa, Ibrahim, Maryam, itu kan semua bicaranya mengasingkan gitu. Kan pasti bukan jalan keluar dong, udah pasti. Kenapa? Karena dianya ada di dalam kok gitu. Aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Lebih dekat daripada urat lehermu gitu kira-kira. Berarti kan poinnya bukan perjalanan keluar. Haji itu kan perjalanan ke dalam anyway. Maka yang pergi jauh ke sana ya physical thing-nya, tubuhnya oke gitu. Tapi kan esensinya bukan itu. Esensinya adalah bagaimana kita masuk ke dalam gitu, intinya. Gitu ya, secara gampangnya kurang lebih seperti itu gitu. Nah so, at least malam hari ini kita dapat basic fundamentalnya dulu gitu. Karena sekali lagi ini nggak mungkin kita bahas dalam satu pertemuan selesai, nggak mungkin. Tapi seenggaknya ada sesuatu yang, oh iya ya, ada yang paling penting untuk kita latih adalah bagaimana kita tidak membuat pikiran kita tidak terlalu sibuk ketika sholat gitu intinya. Oke, so mungkin ini terakhir malam hari ini. Nanti kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Ini untuk gambaran aja dulu ya. Dilihat aja dulu gitu. Nanti kita jelasin satu-satu gitu. Nah maka tadi Braden bilang literally touch your heart gitu. Kenapa? Kemana kita sentuh, di situ fokus dan energi akan mengalir. So that switch button, makanya dalam salah satu syariat ada orang yang sholat tangannya disimpan di dada gitu intinya. Ya meskipun mungkin mayoritas di Indonesia sih di bawah di perut kali ya, tapi ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi nanti kita ngerti bahwa oh itu ada permaknaannya gitu. So kalau itu disentuh itu akan jadi switch. Dan once itu menjadi switch untuk membuka, memencet saklar, saklarnya nyala, lampunya nyala gitu intinya. Karena nanti nggak kita harus ngerti dari alur energinya, dari merasakan energinya. Karena ini semua bicara tentang rasa gitu intinya. Makanya konsepnya adalah khusyuk gitu. Khusyuk itu bukan rasional. Tapi khusyuk itu adalah lebih kepada intuitif gitu intinya. Gitu ya teman-teman ya. Nah so, nanti mungkin saya kasih link si Greg Braden tadi, boleh diulang. Dan nanti mungkin di pertemuan yang akan datang kita 30-40% untuk mengulang ini dan kita akan masuk ke pemahaman yang lebih dalam sedikit. Dan nanti yang paling penting adalah practicing-nya gitu. Nah so secara singkat, entah ini mau disebut nanti metodenya hening, suwung, meditasi, holwat, tafakur, terserah deh penamaan udah aja gitu ya. Cuman asal jangan ribut, nanti yang satu ngomong chair, yang satu ngomong kursi, tapi jadi berantem gara-gara nggak ngerti esensi gitu.
Natal sama Milad ribut gitu, padahal kan kata nggak punya agama anyway gitu ya kira-kira. Nah tapi pada esensialnya adalah ini semua hanya berbicara tentang bagaimana kita meniti ke dalam diri gitu. Jadi mudah-mudahan ada sedikit gambaran kalau mungkin selama ini ngomong meniti ke dalam diri, ke dalam itu yang mana sih gitu intinya. Oh at least kita ngerti bahwa ke dalam adalah the true energy ada di dalam diri kita. The true self ada di dalam diri kita gitu intinya. Gitu ya teman-teman, ibu dan bapak. Jadi mudah-mudahan di malam hari ini at least ada knowledge-nya dulu gitu. Karena nanti penting untuk kita bukan hanya berbicara masalah knowledge gitu. Bukan berbicara hanya masalah tahu, karena balik lagi ini gak bisa kalau gak dialami gitu. Dan emang agak susah sih kalau online sih sebenarnya gitu. Tapi ya udah ya, kita lihat kemudahannya. Nah maka diharapkan kalau mau ini dilanjutin dan kita agak lebih serius lagi nanti di beberapa pertemuan ke depan, saya penting sekali untuk at least kalau online saya bisa ngelihat si audiensnya dengan video terbuka gitu intinya, karena interaksinya sangat penting gitu. Saya rasa itu dulu untuk malam hari ini. Jadi mudah-mudahan ada deeper understanding tentang khusyuk gitu ya, ada sesuatu yang lebih bisa kita pahami lebih lebih esensial gitu, lebih oke, ternyata khusyuk bukan hanya cerita gitu ya, bukan hanya theoretical gitu, bukan hanya konsep gitu ya, tetapi memang harus dialami gitu. Saya rasa itu dulu teman-teman, ibu dan bapak. Mudah-mudahan ini perlu diulang-ulang, nggak bisa sekali ya kita bicara ini, nggak bisa. Ya intinya kan kita sepakat dari awal bahwa bukan pengen nyelesain silabus gitu ya, karena silabusnya beres tapi nggak paham juga buat apa gitu. Karena output kita saya rasa ini sesuatu hal yang akan berubah menjadi satu akhlak gitu ya. Dan yang paling penting sekarang yang agak diingat-ingat, kuncinya adalah mulai bisa menjaga jarak dengan pikiran gitu. Adakanlah waktu untuk menghening. Ya sholat itu jadikan tempat menghening gitulah kira-kira. Ya mengheningnya gimana, metodologinya gimana, nggak cukup kayaknya hari ini malam ini untuk kita bahas. Tapi at least fundamentalnya, basic line-nya kita udah mulai paham bahwa ada polarity, ada the truth gitu. Maka mintalah fatwa kepada hatimu gitu inti. Karena ini jawaban direct yang somehow nggak bisa dijelasin sama ini misalkan gitu ya, somehow gitu. Tapi yang paling jujur tuh ada di sini gitu. Dan itu nggak bisa kalau nggak latihan, nggak bisa kalau nggak latihan. Makanya kenapa sehari diulang-ulang 5 kali. We are what we repeat anyway. Gitu ya. Jadi mulai sekarang mulai disadari bahwa ini pikiranku gitu. Oh ini pikiranku. Begitu loncat. Ya ada waktu untuk menghening sejenak kita misalkan. Ada waktu untuk punya me time lah gitu. Dalam konteks me time di sini, yang sebenar-benarnya me time itu kan bukan jalan-jalan keluar gitu. Tapi justru meniti ke dalam. That's your real me time. Maka sholat itu akan menjadi real me time. After ini ngerjain sholatnya pasti gak berat gitu. Pasti happy. Kenapa? Karena butuh gitu. Enjoy. Jadi gak sholat zuhur ya, rakaat 3 tuh udah happy, kenapa tinggal 1 lagi udah mau beres gitu, nggak gitu. Tapi justru malah intens gitu. Oke, saya rasa itu dulu yang bisa disampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, boleh diulang-ulang lagi, dan mungkin kita ketemu 2 minggu lagi ya insya Allah, dan 2 minggu lagi tolong diulang lagi sebelum pertemuan. Dan kalau bisa, kalau nanti sempat waktunya, kita akan coba gitu ya. Kita akan praktikal. Karena gimana ya, kalau nggak praktek nggak bisa lah gitu, nggak mungkin gitu. Cuman tahu gitu. Dan kalau nggak yang penting juga nanti habis ini latihan sih, itu yang paling penting. Karena cuman tahu sekali udah aja nggak bisa. So itulah kenapa kadang orang ikut lokakarya, ikut seminar, happy-nya di lokakarya di seminar doang gitu. Kenapa? Karena nggak jadi daily basis gitu. Itu ya kira-kira. Hatur nuhun, terima kasih. Saya balikin dulu ke Teh Wina. Silakan Teh. Makasih banyak Kang Abu.
untuk hari ini kita akan ini dulu kali ya, Kang, ada pertanyaan dulu kita masukin untuk deeply dulu untuk memaknainya, baru next baru kita bisa kasih discussion ya. Sebenarnya khusyuk itu meaning deeply-nya tuh di mana gitu yang ada. Itu ya, Kang Abu ya. Kayaknya juga nggak ada yang mau nanya, kayaknya udah ngerti-ngerti semua sih, udah paham-paham lah kayaknya. Kalau aku sih masih sih. Tapi nanti Ya, aja. maksudnya diendapkan dulu, kan somehow kan dirasa diulang dulu. Mungkin nanti pertemuan yang akan datang di awal kita akan open discuss dulu gitu ya. Karena saya pengen tahu juga gitu feedbacknya apa sih gitu dari ini semua gitu. Soalnya kan tadi kalau dilihat dari teorinya kita kan baru melihat ya, baru mempelajari, baru knowledge ya, baru masuk dalam tahap itu gitu loh. Nanti baru 1% lah deh. kayaknya. Ya, nuhun Kang Abu untuk hari ini. Makasih banyak, insya Allah bermanfaat kajian hari ini. Itu aja Kang Abu. Oke, hatur nuhun teman-teman, Ibu dan Bapak, semoga bermanfaat. Saya minta maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang tidak berkenan karena saya nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa. Karena semua kebenaran hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.